Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan, yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesadaran kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan dua nikmat tersebut. Sehingga terbukti pada saat ini kita sedang duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula dengan cara menuntut ilmu agamanya. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akhlak, kitab yang membahas tentang pembahasan-pembahasan mengenai akhlakul karimah. Dan kitab ini kita ambil dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Namun yang kita gunakan adalah versi sahihnya, jadi Sahih Al-Adabul Mufrad, di mana di dalam kitab ini terhimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, yang mana dengan adab-adab tersebut kemudian nanti bisa membentuk akhlakul karimah dalam diri seorang, membentuk karakter jiwa yang baik bagi kita semua, bagi umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita dalam kajian Sahih Al-Adabul Mufrad ini sudah sampai tentang bab-bab yang menerangkan untuk berbuat baik kepada tetangga atau etika dalam bertetangga.
di mana kita mengulang sebentar pembahasan kita yang telah lalu, bahwa telah kita ketahui tetangga itu mempunyai hak yang begitu besar yang harus kita tunaikan. Bahkan Rasulullah, malaikat Jibril alaihissalam senantiasa memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira atau menyangka bahwa tetangga ini termasuk ahli waris atau termasuk salah satu pihak yang akan diberikan hak waris oleh syariat ini, karena seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian pada saat yang lalu juga kita telah membahas tentang tata cara bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menjalin hubungan yang baik dengan tetangga itu, yaitu diantaranya adalah dengan memberikan pemberian kepada tetangga-tetangga kita, memberikan hadiah kepada tetangga kita. Ya. Dan kita juga sudah membahas dalam hal memberi, tetangga yang seperti apa yang harus didahulukan. Ya. Maka syariat Islam mengatur bahwa ketika kita hendak memberikan suatu pemberian kepada tetangga dan pemberian itu jumlahnya terbatas, maka yang kita dahulukan adalah tetangga yang paling dekat dengan kita pintu rumahnya. Ya. Jadi tetangga yang paling dekat dengan kita itulah yang harus kita dahulukan. Karena apa? Karena tetangga yang paling dekat dengan kita itu lebih mengetahui tentang pemberian yang akan kita berikan. Kalau seandainya kita lewati tetangga yang paling dekat dengan kita lewati, kita berikan kepada tetangga yang agak jauhan, kemudian tetangga yang paling dekat dengan kita ini melihat, loh ini si fulan kok diberi, sedangkan saya rumahnya yang paling dekat kok nggak diberi. Nah, akan timbul perasaan-perasaan yang tidak enak di dalam hati tetangga tersebut. Sehingga syariat Islam ini mengatur sampai sana. Ketika memberi, pemberiannya hanya terbatas sedikit, dahulukan tetangga yang paling dekat untuk menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak seperti ini. Adapun jikalau pemberian tersebut banyak, kita mempunyai banyak hadiah yang akan kita berikan, maka berikan dengan adil seluruh tetangga yang kita miliki. Ya. Kemudian juga kita telah membahas tentang batasan sampai mana seseorang itu dikatakan sebagai tetangga kita. Dan ini terjadi perselisihan pendapat di sini. Ada yang mengatakan jaraknya adalah ketika seorang itu mendengar seruan kita, maka berarti dia dianggap sebagai tetangga. Ada juga seperti sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan yang dikatakan tetangga itu adalah 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah di samping kanan dan samping kiri kita. Namun hal ini juga diperselisihkan oleh para ulama, karena jikalau patokannya adalah 40 rumah, sedangkan jarak masing-masing rumah di setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga akan terjadi perselisihan, perbedaan jarak pada setiap daerahnya. Jikalau kita hanya berpatokan pada pendapat Aisyah ini 40 rumah, maka para ulama mengatakan atau mereka berpendapat bahwa jarak seseorang itu dikatakan bertetangga dengan kita itu jaraknya dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada umumnya anggapan orang di suatu daerah tersebut. Ya. Karena ada suatu kaidah yang mengatakan bahwa uruf atau umumnya anggapan seseorang itu adalah batasan terhadap suatu perkara yang tidak diberi batasan oleh syariat. Ya.
Dan ini tidak ada batasan yang jelas di sini, sehingga batasannya apa? Dikembalikan kepada umumnya anggapan orang di masing-masing daerah. Ya. Kita sudah mengetahui sendiri, ya. Kira-kira jarak sekian ini masih kita anggap sebagai tetangga atau tidak. Ya. Itu saya rasa semua orang pasti mempunyai patokan masing-masing dalam menetapkan seorang itu sebagai tetangganya atau tidak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang etika bertetangga ini. Kita masuk ke dalam bab yang berikutnya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, bab man aghlaqal baba 'alal jar. Bab yang menerangkan tentang orang-orang yang menutup pintu dari tetangganya. Menutup pintu dari tetangganya, artinya dia ini adalah tetangga yang bersifat buruk, mempunyai sifat buruk, tidak mau kenal dengan tetangganya atau benci dengan tetangganya, sehingga pintu rumahnya tertutup untuk tetangganya. Nah, ini yang akan kita bahas. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala membawakan sebuah hadis, menuliskan sebuah hadis yang dibawakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, laqad ata alayya zamanun aw qala hinun wa ma ahada ahaqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh dulu telah datang kepada kami suatu masa atau suatu kondisi di mana pada masa tersebut atau pada kondisi tersebut seseorang itu lebih mementingkan saudaranya sesama muslim daripada hartanya, daripada dinar dan dirhamnya. Tsummal an ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Namun kondisinya sekarang, kata Ibnu Umar, terbalik, di mana dinar dan dirham, harta itu lebih dicintai oleh seseorang dibandingkan saudaranya sesama muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak nanti di hari kiamat itu orang-orang yang memegangi tetangganya. Tetangganya dipegangi di hari kiamat. Yaqul, dia orang yang memegangi tetangganya ini berkata di akhirat, ya Rabb, hadza aghlaqu babahu duni famana ma'rufah. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, orang ini dulu ketika di dunia dia menutup pintu dariku, dia menutup pintu rumahnya dariku, dan dia menolak untuk memberikan bantuan kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hasan li ghairi. Jadi di dalam hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang suatu kondisi yang pernah terjadi, yang pernah ada pada masa beliau, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di mana beliau menjelaskan bahwa pada masa itu orang-orang itu perhatiannya kepada saudaranya sesama muslim itu begitu besar. Kasih sayang mereka kepada saudara-saudaranya seiman, saudara-saudaranya sesama muslim itu begitu besar, sehingga kaum muslimin pada saat itu, pada masa itu, mereka tidak begitu memperhatikan atau tidak begitu mempedulikan tentang harta mereka. Mereka lebih mengedepankan kepentingan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri. Dan masa ini pernah terjadi, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu.
Kalau kita melihat pada sejarah-sejarah Islam, maka tentu kita akan mengetahui bahwa kondisi seperti ini dahulu pernah kita saksikan atau pernah kita dengar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan umat manusia di atas agama Islam, di atas tauhid. Kita tahu pada masa jahiliyah dulu ada dua suku yang terkenal, yang saling bertikai, menjadi musuh bebuyutan. Kurang lebih selama 120 tahun mereka bertikai, mereka menjadi musuh bebuyutan, saling bertempur antara satu dengan yang lainnya, saling memperebutkan kekuasaan, ya, saling berusaha untuk menunjukkan eksistensinya, ya, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka saling bertikai, dua suku ini. Mereka tinggal di Yathrib, di Madinah. Dua suku yang besar, kekuatan mereka sama, ya. Dan mereka ini saling bertempur selama kurang lebih 1 abad. Namun ketika Rasulullah SAW datang, kemudian mereka ini oleh Rasulullah SAW dipersatukan di dalam, bukan dalam kesukuan, tidak. Bukan satu suku kemudian disuruh bergabung kepada suku yang lain oleh Rasul, tidak. Bukan suku Khazraj kemudian disuruh gabung pada suku Aus ataupun sebaliknya, tidak. Tapi Rasulullah SAW mempersatukan mereka di atas agama Islam, di atas agama Islam, sehingga mereka menjadi saudara seagama, saudara seiman, saudara sesama muslim. Dan ketika mereka ini dipersaudarakan di atas agama Islam ini, mereka menjadi orang-orang yang baik agamanya, sehingga tali persaudaraan mereka ini menjadi tali persaudaraan yang sangat kokoh, bahkan lebih kokoh dibandingkan persaudaraan yang dijalin di atas nasab dan lain sebagainya. Jadilah suku Aus dan Khazraj yang tadinya bertengkar, yang tadinya suka bertempur ini, menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang baik, yang kita kenal sebagai sahabat Ansor. Pun demikian halnya ketika orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah ini, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Mekah. Ketika mereka berhijrah ke Madinah, yang kemudian kita kenal sebagai sahabat Muhajirin, karena mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dari Mekah ke Madinah ini, ketika mereka pergi meninggalkan Makkah, mereka meninggalkan seluruh harta benda mereka di Makkah. Mereka tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka ini bukan orang-orang yang miskin, yang tidak punya harta, tidak. Ada yang dari Makkah itu mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan, mempunyai harta yang banyak. Namun mereka rela meninggalkan ini semua untuk berhijrah menuju tempat yang lebih baik, berhijrah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga banyak sekali dari kaum muhajirin ini ketika sampai Mekah, mereka menjadi fuqara wal masakin. Mereka menjadi orang-orang miskin, menjadi orang-orang yang fakir, karena mereka tidak membawa apapun kecuali sehelai baju yang melekat di tubuh mereka. Kemudian ketika sampai di Madinah, sahabat muhajirin ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat yang asli penduduk Madinah. Bagaimana respon orang-orang Ansor ketika itu? Apakah mereka gengsi, aduh ini orang-orang miskin dipersaudarakan dengan saya ini, gimana ini? Apakah seperti itu? Tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Sahabat Ansor sangat antusias menyambut sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia ini, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Disambut mereka seperti keluarga mereka sendiri.
Mereka dianggap sebagai saudara-saudara yang baru bagi orang-orang Ansor. Bahkan kita tahu ada sebuah kisah, barangkali sudah sering kita dengarkan, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara dua orang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Muhajirin, termasuk sahabat Muhajirin yang ketika pergi meninggalkan Mekah ke Madinah, beliau tidak membawa apapun. Padahal ketika di Makkah, beliau termasuk orang yang kaya, orang terpandang, Abdurrahman bin Auf ini. Ya. Beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi', orang Ansor, penduduk Madinah. Ketika Sa'ad bin Rabi' ini orang yang kaya, ya, orang yang kaya di antara orang-orang Ansor. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin yang miskin ini, Sa'ad bin Rabi' ini tidak gengsi, tidak menolak, bahkan disambut dengan baik oleh Sa'ad bin Rabi', seakan-akan dia mempunyai saudara yang baru, keluarga yang baru. Sampai-sampai Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Wahai Abdurrahman, saat ini engkau sudah menjadi saudaraku. Aku akan membagikan setengah hartaku kepadamu. Aku adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang, bukan yang paling kaya, aku adalah termasuk orang-orang yang kaya di kalangan orang Ansor, dan aku akan membagikan setengah hartaku untukmu, serta pilihlah salah satu istriku untuk jadikan istrimu. Akan aku ceraikan dia untuk kau jadikan istri." Sampai seperti itu sahabat Ansor kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Ya. Nah, ini kisah inilah yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Umar, diceritakan oleh Ibnu Umar di dalam hadis ini. Dulu itu ada masa-masa seperti itu, di mana orang-orang ini tidak mempedulikan harta mereka. Mereka lebih memperhatikan kondisi saudara-saudara mereka sesama muslim, sesama umat Islam, dibandingkan harta mereka, dibandingkan diri mereka sendiri. Bahkan suatu ketika, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang muhajir ini, orang-orang Muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan belum makan. Entah beberapa hari dia belum makan. Ya. Karena memang tidak mempunyai makanan, bukan puasa. Tidak mempunyai makanan sehingga memaksa dia harus puasa akhirnya. Dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, aku lapar." Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusannya untuk menemui istri-istri beliau, untuk menanyakan kepada istri-istri beliau, untuk meminta jamuan untuk diberikan kepada sahabat Muhajirin ini. Tapi ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi mengatakan, "Wahai Rasul, kami tidak mempunyai persediaan makanan sama sekali kecuali air putih." Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia yang mempunyai kedudukan tinggi nanti di akhirat. Tempatnya di surga Firdaus. Ketika di dunia kehabisan makanan sampai enggak ada apapun kecuali air putih. Kita sekarang gaji telat sehari 2 hari, sambatnya sampai sebulan ke depan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasul, kami tidak punya apa-apa yang mau disuguhkan kepada sahabat tersebut. Yang kami punya hanyalah air putih." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, siapa yang akan menjamu dia, orang ini? Siapa yang bisa menjamu orang ini?" Tiba-tiba berdiri salah satu sahabat Ansor, "Saya, wahai Rasul, akan saya jamu dia." Akhirnya kemudian sahabat Muhajirin ini dibawa oleh sahabat Ansor tadi ke rumahnya. Sesampainya sahabat Ansor ini ke rumahnya, dia langsung menemui istrinya, "Wahai istriku, muliakan tamu Rasul ini." Disuruh memuliakan tamu Rasulullah SAW ini. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, kita nggak punya persediaan makanan apapun kecuali makanan yang akan kita berikan kepada anak kita." Bahkan para sahabat pun demikian kondisinya mereka.
Akhirnya kata sahabat Ansor ini, ya sudah, itu berikan kepada mereka. Muliakan tamu Rasul. Muliakan tamu Rasulullah SAW tersebut. Kemudian tidurkan anakmu dan nyalakan lampu. Anaknya disuruh tidur supaya nggak minta makan. Kemudian makanan tadi yang tadinya disiapkan untuk anaknya dikeluarkan, disuguhkan kepada tamu Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin tadi, disuruh makan. Nah, orang ini gimana? Nemenin makan enggak? Enggak, karena enggak ada makanan. Lah gimana? Supaya sahabat muhajirin tadi ini makan tidak sungkan, ya, maka orang Ansor ini tadi masuk ke dalam rumahnya, menyalakan lampu, kemudian ditunjukkan bayang-bayang dia itu seolah-olah dia sedang makan sama istrinya. Jadi lampunya itu dinyalakan supaya terkesan kelihatan dia itu sedang makan bersama dengan istrinya. Kan kelihatan bayang-bayangnya itu. Padahal nggak makan apa-apa. Nggak ada apapun yang dimakan. Sehingga sahabat muhajirin yang melihat, oh sedang makan. Lihat bayangannya. Oh dia juga sedang makan di dalam dengan sama istrinya. Sehingga dia tidak sungkan makan. Dimakan, dihabiskan. Padahal dia nggak makan di dalam rumahnya. Ketika sahabat ini sudah kenyang, sudah pulang, datang esok hari Rasulullah SAW menemui mereka berdua sahabat Ansor ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tadi malam Allah Subhanahu Wa Taala tertawa terhadap kalian, takjub kepada kalian. Ya. Kemudian turun ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka orang-orang Ansor itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin, lebih mengutamakan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka, yaitu orang-orang Ansor tersebut, memerlukan apa yang mereka berikan itu kepada orang-orang muhajirin tersebut. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa ini benar-benar ada pada masa lalu. Masa-masa di mana manusia ini tidak atau lebih mementingkan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tsummal an, adapun sekarang kondisinya terbalik. Beliau mengatakan, ad-dinar al-an, ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Sekarang ini pada zaman Rasulullah SAW sudah meninggal. Sekarang terbalik kondisinya. Sekarang itu dinar dan dirham, harta itu lebih diprioritaskan oleh orang-orang, lebih dicintai oleh orang-orang dibandingkan saudaranya sama muslim. Ini Ibnu Umar yang mengatakan beberapa tahun yang lalu. Ya. Berapa tahun? Kurang lebih 1300-an atau 1400-an tahun yang lalu beliau mengatakan demikian. Lah bagaimana dengan sekarang? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang suatu masa, suatu zaman, melainkan zaman-zaman sesudahnya itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya sampai hari kiamat datang. Ibnu Umar mengatakan, sudah dari dulu, al-an, sekarang orang-orang lebih mencintai hartanya dibandingkan saudaranya. Ya. Lantas bagaimana dengan kita, dengan masa kita saat ini? Tentu kondisi manusia saat ini jauh lebih buruk dibandingkan kondisi ketika Ibnu Umar mengatakan pernyataan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada isyarat bagi kita kaum muslimin untuk mengingat pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Rasul
teladan-teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga persaudaraan, dalam menjaga hubungan kita antara sesama umat Islam. Di antaranya hubungan dalam bertetangga. Karena apa? Ibnu Umar di sini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah, betapa banyak nanti di hari kiamat itu tetangga yang dipegangi oleh tetangganya. Mau masuk surga ditarik, dipegangi. Ya Allah, ini orang dulu ketika di dunia dia menutup pintu rumahnya dariku dan dia nggak mau menolong aku. Sehingga tetangga-tetangga yang kita perlakukan dengan buruk itu akan mencegah, menjadi sebab tercegahnya kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan untuk menjaga hak-haknya tetangga, perasaan tetangga, ya. Bahkan jikalau tetangga tersebut non-muslim sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk menjaga hak mereka sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini ada isyarat bagi kita semua agar kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Tidak menyakiti mereka, tidak menggunjing mereka dan lain sebagainya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jikalau kita melihat fenomena yang ada di akhir zaman ini, di zaman kita ini, karena memang zaman kita ini sudah jauh sekali dari kenabian, sehingga begitu banyak keburukan yang terjadi. Betapa banyak orang-orang ini yang benci sekali dengan tetangganya gitu loh. Bahkan tetangganya ini sering menghibah tetangganya yang lain. Mereka saling menghibah, saling mencibir, saling iri, dengki dan lain sebagainya. Bahkan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri, ya. Ada beberapa tetangga itu yang mereka merasa saling iri, panas dengan tetangganya. Tetangganya beli kulkas, dia beli motor. Tetangganya beli motor, dia harus beli mobil dan lain sebagainya. Rumahnya besar-besaran, ya. Jadi tetangganya mendapatkan rizki, dia bukannya senang bersyukur karena tetangganya sama muslim atau tetangganya ini mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, dia justru semakin panas. Malah ditambahi dengan bumbu-bumbu ghibah kadang. Wah, ini beli kulkas ini, duit dari mana ini? Kerjanya aja cuman jadi gojek, nge-grab, tiba-tiba beli kulkas. Nah, ini uang dari mana nih? Jangan-jangan menang togel, jangan-jangan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini tidak diperkenankan. Ini berbalik dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Maka sifat-sifat yang buruk seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, harus kita hindari. Harus kita hindari untuk tetangga kita. Kita jaga hubungan bertetangga. Enak kalau kita hidup tetangga kita damai, tenang, ya. Baik kita dengan tetangga. Itu enak hidup kita, ya. Berbeda ketika kita hidup bertetangga tapi dengan tetangga saling satru-satruan. Ketemu melengos. Padahal yang setiap hari kita temui pertama kali itu tetangga kita. Kita keluar rumah mau kerja, buka pintu, mukanya tetangga kita ini yang kita lihat. Tapi setiap hari ketika ketemu wajahnya cemberut, ya, melengos, nggak mau mengucapkan salam satu sama yang lain dan lain sebagainya. Maka hidupnya akan terkekang. Hidupnya akan terasa berat. Sudah di luar pusing mikirkan pekerjaan, di rumah masih dihadapkan dengan tetangga-tetangga yang sifatnya dan sikapnya buruk seperti itu. Wah, belum masuk neraka sudah seperti hidup di neraka, ya. La haula wala quwata illa billah. Maka harus dijaga hubungan baik dengan tetangga ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara
perilaku yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertetangga, atau di antara etika dalam bertetangga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Al-Musawir, beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yukhbiru bin Zubair, dia memberikan kabar kepada Ibnu Zubair. Beliau mengatakan, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Abbas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah atau tidak pantas seseorang itu dikatakan mukmin, ya, apabila dia kenyang sedangkan saudaranya dalam keadaan tetangganya dalam keadaan lapar. Termasuk salah satu etika dalam bertetangga, yaitu apa? Kita tidak membiarkan tetangga kita kelaparan, ya. Tidak membiarkan tetangga kita kelaparan. Ini salah satu etika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini untuk sekedar permisalan saja. Beliau menyebutkan masalah ini, kan kalau kita katakan ini masalah perut, ya. Jadi tidak beriman seseorang apabila tetangganya lapar sedangkan dia kenyang sendiri, ya. Di sini ada isyarat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh senang-senang di atas penderitaan tetangga kita, ya. Tidak boleh kita senang di atas penderitaan yang dialami oleh tetangga. Dan ini cakupannya umum, bukan hanya sekedar masalah makanan saja, tidak. Mencakup segala sesuatu. Misal tetangga kita kesusahan dalam hal ekonomi, dia sedang terlilit hutang dan lain sebagainya, ya. Maka kita sebagai tetangga yang baik seharusnya membantu tetangga kita untuk memberikan solusi-solusi minimal. Jikalau tidak mampu membantu meringankan bebannya, ya, dibantu memberikan solusi, ya. Coba datang ke si fulan itu orangnya dermawan, pinjam uang ke sana, atau kita pinjami uang, ini akhi, saya punya uang sekian, saya bantu kamu untuk melunasi hutang-hutangmu, ya. Sehingga jikalau kita menerapkan ini akan terjalin hubungan yang baik di antara tetangga kita. Kalau kita punya makanan, ya, kita lihat tetangga kita ditawari, akhi sudah makan apa belum? Ya fulan, bagaimana kabarnya? Sudah makan, sudah sarapan atau belum? Ya, diberi dia makanan. Sehingga susah senang kita rasakan bersama-sama dengan tetangga kita. Karena apa, jamaah yang dirahmati Allah? Itu nanti akan memiliki timbal balik kepada kita. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di posisi tetangga kita yang susah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati tetangga tersebut untuk membantu kita. Beda halnya kalau kita tidak peduli dengan tetangga kita lapar, kita malah pesta, diperdengarkan lagi. Baunya masaknya itu diharum-harumkan sampai tercium ke tetangganya. Padahal tetangganya perutnya keroncongan, dia makan nggak peduli. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala membalikkan kondisi ini, dia menjadi orang yang bangkrut misalnya, miskin, terlilit hutang dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sesuap nasi pun yang bisa dia makan. Dan kemudian tetangganya ini qadarullah mempunyai rizki, dia akan diabaikan tetangga yang buruk tersebut. Alah, dulu ketika kamu kaya saya nggak diperhatikan, ya. Sekarang kok ngapain saya repot-repot harus membantu kamu, memperhatikan kamu, ya. Malah dikapok-kapokkan bisa jadi, ya. Maka ini pentingnya kita menjaga hubungan baik antara tetangga kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini memberikan sebuah bab khusus di mana beliau mengatakan bab yukthir ma'al maraq fayuqsimu fil jiran. Bab yang memerintahkan atau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak kuahnya
atau kaldunya daging, kemudian memberikan kuahnya daging tersebut kepada tetangganya. Ini diambil dari potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak punya apa-apa pun, kita diperintahkan membantu tetangga kita sebisa kita. Ketika hanya memiliki daging yang sedikit, bagaimana kalau kita membagikan daging ini tidak akan cukup ya? Maka perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memperbanyak kuahnya, disuruh memperbanyak kaldunya. Ya. Sehingga kalaupun tetangga tersebut tidak mendapatkan daging, setidaknya dia mendapatkan rasa daging dari kaldu yang kita masak, dari daging yang kita masak tadi. Ya. Sampai seperti itu. Sudah Isya? Bunyi tadi belum? Bukan itu. Sudah. Masya Allah. Ya. Nah, sudah Isya. Barakallahu fikum. Jadi bab ini insya Allah akan kita baca hadisnya di pertemuan yang akan datang. Pada intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh syariat Islam ini untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita. Kita dilarang untuk bersukaria, bersukacita di atas penderitaan-penderitaan yang dialami oleh tetangga kita ya. Ketika kita hendak melakukan misalnya suatu acara qadarullah pada hari sebelum hari H-1 sebelum acara kita lakukan, sebelum hari H-1 sebelum hari H kita lakukan, ternyata saudara kita mendapatkan musibah misalnya, entah itu saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal dan lain sebagainya, maka kalau bisa acara tersebut kita tunda. Jangan kita membuat acara-acara berbahagia di saat tetangga-tetangga kita sedang mengalami kesusahan-kesusahan. Ini semua adalah bentuk untuk menjaga hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Dan ini diperintahkan dan disyariatkan oleh agama Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.